warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Program Depok hari ini kita bersama Kepala Dinas UMKM dan Koperasi, betul ya? Iya. Pak Muhammad Tamrin. Assalamualaikum Pak Muhammad Tamrin. Waalaikumsalam Bang Dodi dan juga semua para Tribuners yang saya cintai dan saya banggakan. Panggilnya apa nih Pak? Abang apa? Boleh, Abang boleh. Penting jangan empok ya. Bang Tamrin nih. Ya. Nah, Pak Wali sudah menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Depok, Pak Supian Suri, dan wakilnya Pak Chandra Rahmansyah. Nah, dalam program 100 hari ini kan beliau mempunyai program mengajak UMKM berjalan bersama-sama gitu. Iya, betul. Ini menarik nih kayaknya nih, kita bisa ulas, kita bisa tanya lebih dalam dengan Bang Tamrin. Gimana Pak ini maksudnya nih, Bang? Ya, terima kasih Bang Dodi. Ini terkait dengan jualan sama-sama yang merupakan janji wali kota nih. Karena jualan sama-sama tujuannya biar UMKM naik kelas. Nah, naik kelas ini yang kita perlu cari UMKM mana yang bisa naik kelas ini. Wah, tentunya diawali dari datanya dulu nih. Data UMKM per kelurahan, per kecamatannya harus jelas. Itu kemarin Pak Wali memberikan arahan. Pokoknya harus datanya harus terdata benar-benar itu adalah UMKM Kota Depok. Dia berdasarkan domisili. Jadi bukan berdasarkan keanggotaan dimanapun, tapi berdasarkan domisilinya di mana UMKM ini. Jadi kita, selama ini gimana tuh Pak? Ya memang kita sudah ada data UMKM kita, hanya datanya sifatnya agregat dari kementerian. Nah kita pengen data realnya. Data realnya ini berarti data yang kita harapkan itu benar-benar adalah UMKM yang perlu mendapatkan pembinaan. Kan kalau UMKM itu sebenarnya kayak bengkel masuk UMKM, kemudian salon masuk UMKM, toko-toko kelontong masuk UMKM. Nah kita pengen yang UMKM yang benar-benar yang menjadi binaan yang akan kita bina langsung, kemudian juga yang mereka ada di domisili ya kita di Depok ini. Jadi mereka yang benar-benar kriterianya sesuai. Mungkin bisa disebutkan kriterianya apa tuh? Ya tadi dia punya produk yang dia jual, misalnya apakah kue, apakah kuliner lainnya pokoknya, atau fashion atau craft, itu seperti itu. Kemudian mereka juga pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh dinas manapun juga boleh, dinas Indak, boleh DKUM, boleh dari kelurahan, kecamatan, yang penting dia tadi punya usaha yang sudah juga mengikuti pelatihan. Kemudian tentunya adalah warga Depok yang KTP Depok nih. Jadi pembuktiannya KTP Depok Depok. Dia jangan sampai nanti dia udah tinggal Depok tapi belum punya identitas Depok, identitasnya masih punya tengah sebelah, itu juga nggak bisa yang seperti kayak gitu. Udah tinggal misalnya 10 tahun tapi mau banyak juga yang males KTP itu nggak bisa juga bisa, karena kita harus buktikan dengan KTP Depoknya. Kemudian setelah mereka terdata, ya tentunya juga kita perlu untuk mencarikan titik-titik pemasaran untuk jualan sama-samanya tadi. Nah ini kita mengejar biar 100 hari Pak Wali ini kelihatan di mana-mana saja. Insya Allah nanti hari Senin kami akan duduk bersama untuk menentukan titik-titik tersebut, dan terutama titik-titik yang sudah jalan selama ini. Contoh misal di alun-alun barat dan alun timur. Alun-alun timur dan alun barat itu kan potensi untuk jualan sama-sama di situ. Nah kan ini juga masih wah Pak, kayaknya di alun masih ini nih, masih tinggi retribusinya. Nah kita juga mau ajak di LHK selaku pengelola alun-alun, apakah ada kekhususan untuk pelaku UMKM ini tidak dipungut retribusinya misalnya kayak gitu. Nah ini juga kan masukan kemarin yang kita harapkan bisa untuk sama-sama seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa tempat yang mungkin nanti kita siapkan juga, misalnya di halaman kantor kecamatan ataupun di halaman kantor kelurahan. Berarti di 11 kecamatan nih? Di 11 kecamatan kita ya harus bergerak nih, harus kita mulai. Ya syukur-syukur kalau kecamatan itu ada taman kecamatannya juga. Jadi kan enak di situ, nanti ada bisa berkolaborasi dengan Disporiata, ada apa di situ, ada kegiatan yang ada daya tariknya juga untuk melihat bazar jualan sama-samanya ini gitu, seperti itu Bang Jadi Rudi. Setiap kecamatan diturunkan ke kelurahan, jadi bisa banyak dong Pak? Nah bisa banyak, tapi kita untuk mengejar yang 3 bulan ini atau 100 hari ini kita upayakan di 11 titik kecamatan dulu, dan ditambah alun-alun barat, alun timur, tambah lagi mungkin kita yang baru diceritakan kemarin, yaitu Taman Secawan. Taman Secawan itu kan di situ ada. Kemudian juga ada mungkin beberapa titik ya, termasuk di DOS juga nih, di DOS juga
ya pengennya juga sama nih yang baru dibikin juga yang di belakang kantor perpustakaan itu kan ada buat gerai UMKM. Jadi semua tempat-tempat ini nanti kita akan bahas bersama, termasuk yang di lapangan-lapangan, ya lapangan-lapangan yang di yang di beberapa kecamatan kan ada lapangan bola, di situ ada juga tempat UMKM kayak di Cipayung juga kan ada tuh lapangan bola, ada gerai-gerai buat UMKM-nya. Nah di situ kita akan duduk bareng di sana dan kita akan bahas terkait dengan pelaksanaannya nanti, kapan kita mulai, kemudian UMKM mana yang akan kita berikan prioritas di situ, ya termasuk juga terkait dengan pembiayaannya kita harapkan juga tidak membebani oleh UMKM itu sendiri. Jadi mereka benar-benar kita berikan secara cuma-cuma, tinggal mereka konsisten. Nah ini kadang-kadang nggak konsisten nih Pak Nodi nih. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sudah siapkan tempat, karena yang namanya pengunjung kan ya kadang rame, kadang tidak gitu, seperti itu. Ya kalau kita mau berusaha ya harus konsisten nih. Mau istilahnya mau ada orang atau tidak ada orang, kita harus konsisten ada terus di situ. Kalau memang nanti jangka waktunya kita berikan selama 1 minggu, ya mungkin 1 minggu harus konsisten di situ. Jangan nanti berganti ini ganti, begitu orang mau lihat lagi yang kemarin kok udah nggak ada, ganti produknya jadi gini kan. Nah kita juga harus konsisten seperti itu, Bang Rudi. Produknya harus konsisten. Jadi jelas. Sehingga pemasarannya juga jelas. Gitu. Dan kita juga harus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, Bang Dodi. Nggak mungkin hanya kita jualan tapi nggak didukung dengan misalnya ada hiburannya dari Disporiata, misalnya dari Dinas Pertanian juga ada terkait dengan pangan murah misalnya di situ. Kemudian dari Daskin juga ada pasar murahnya juga. Jadi bukan hanya produk UMKM, kita di situ satu tempat yang kita harapkan juga bisa berkolaborasi dengan menjalin kemitraan dengan dinas-dinas terkait. Jadi saya udah nggambarin sih konsepnya, tapi mungkin Pak Kadis bisa, Bang Tamrin bisa menjelaskan kayak gimana sih itu konsepnya nanti? Ya, kalau saya pengen ya mereka bukan pada saat event-event tertentu, pengen konsisten jualan di situ. Kalau memang dia apakah katakanlah setiap hari Minggu atau hari Sabtu di halaman kantor kecamatan atau di balai rakyat, dia konsisten di situ, nggak pindah-pindah kemana-mana. Jadi jangan sampai nanti orang mau cari produk itu udah, nanti nunggu bazar ada event tertentu. Nah itu juga kita harapkan nggak begitu. Pengennya kalau memang dia konsisten di alun-alun ada produk itu di alun-alun setiap minggu orang bisa dapat produk itu, seperti itu. Berarti continue di tempat yang sama. Sehingga warga bisa mudah mencarinya. Kalau nanti misal ada event tertentu, yaitu beda hal lagi kan. Kalau misal dalam rangka ulang tahun Depok, kita mau bikin gebiar yang luar biasa, ya kita nanti ada calendar of event juga. Itu biasanya sama Disporiata dibuat dalam 1 tahun ada beberapa event. Nanti kita gabung sama-sama, itu yang skala besar lagi itu. Tapi kalau yang ini kita harapkan rutin mereka minimal seminggu sekali ada produk itu secara konsisten ada di wilayah 11 kecamatan tadi. Kalau di kecamatan mungkin tidak ada lahannya gimana? Kita kan punya fase-fase perumahan. Ini kita harus kolaborasi dengan pihak perumahan nih, Bang Nodi. Jangan sampai nanti dia di situ ada fase-fase hanya untuk warga kompleks saja. Misalnya jalan masuk di perumahan A itu potensi untuk menggelar bazar, ya kita nanti minta izin dengan pihak perumahan gitu. Kan itu juga nggak setiap hari ya, mungkin kita konsisten apakah Sabtu Minggu di situ, sehingga nanti di situ juga akan membantu masyarakat sekitar gitu. Wah, sambil olahraga mau minum nih ada di situ gitu. Keren. Ini program 100 harisnya Pak Wali yang baru nih. Selain itu, Bang, mungkin konsep yang lebih detail misalnya, apakah itu semacam kayak PRJ gitu. Nah, kita pengen memang Depok punya event besar seperti itu ya, dan bukan hanya buat pelaku usaha di Depok, kita ada daya tariknya. Seperti PRJ kan tuh dari mana-mana pada ikut di situ, dari berbagai daerah di Indonesia ikut. Nah kita juga pengen ya minimal wilayah Jabodetabek kita ajak duduk bareng nih untuk menggelar event besar. Apakah dalam rangka Hari Kemerdekaan misalnya, apa dalam rangka hari besar lainnya, itu kita buat event situ. Dan itu memang harus didukung oleh semua pihak, bukan hanya dari DKUM saja, tapi dinas-dinas terkait semuanya. Termasuk juga kalau kita mau pakai event besar, tidak salahnya juga kita mengajak apakah salah satu stasiun TV atau dengan sponsor lainnya, itu bagus sekali kalau diadakan di Depok ini. Tribuners, jadi di Kota Depok ini akan ada nanti di setiap kecamatan semacam mungkin pekan atau festival ya, festival UMKM yang menyajikan produk-produk lokal Kota Depok. Nah, bagi warga Kota Depok
yang ingin membantu silakan membeli gitu ya. Ya. Ah. Siapa lagi Bang Dodi kalau bukan kita yang mengangkat produk-produk lokal kita nih. UMKM kita udah bagus-bagus. Itu bisa dilihat, saya sering sekali mengendorse beberapa produk UMKM. Makanya warga Depok nih harus juga membantu. Produknya udah bagus, ya bantu beli, bantu untuk menginformasikan ke tetangga, ke teman manapun juga yang mau beli apa, ya semuanya pakai produk UMKM Kota Depok. Tribuners nih, kita tanya nih Bang Tamrin nih, produk unggulan UMKM di Kota Depok mungkin tahu nggak apa? Ada, kita ada beberapa produk nih, kayak kemarin tuh roti buaya, tapi roti buaya kalau digabung itu seperti cinta, makanya namanya roti buaya cinta. Jadi satu begini, satu begini. Jadi makanya tuh, jadi kalau disatukan tuh seperti love, ya, tanda cinta gitu. Dan itu harganya murah, cuma 10 ribuan rotinya itu satu roti itu. Jadi kalau di daerah mana? Adanya di Beji itu. Nanti di Beji. Nanti saya bantu juga nomor teleponnya lah terkait dengan hal itu. Ada lagi makanan yang terbuat dari talas juga ada di Tapos itu juga produk-produk makanan dari talas. Kemudian juga ada bir peletok yang bentuknya saset. Ada. Biasanya kan kita bir peletok ternyata botolan. Ini ada saset, itu juga dari UMKM Tanah Baru. Bikin birnya udah pakai sasetan begitu. Jadi nggak di botol lagi. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana kangen nama bir peletok, kita tinggal seduh aja tuh bir peletoknya kayak begitu. Udah keren tuh kita itu gitu. Ternyata banyak ya. Banyak lagi. Nanti mungkin yang kita perkenalkan juga sewaktu-waktu dengan produknya langsung di hadapan Tribuners nanti ke ya. Tribuners, demikian bincang-bincang kami bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok, Bapak Muhammad Tamrin atau Bang Tamrin. Bang, terima kasih banyak, semoga sukses nih acaranya nih. Sama-sama Bang Dodi. Terima kasih semua Tribuners. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu membangkitkan UMKM di Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.